Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Selamat datang kembali di channel Lingkaran Misteri. Bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan ini akan kembali menceritakan kisah dari Sudiro season 2, di mana pada kisah ini akhirnya Sudiro berhadapan langsung dengan Lurah Marno yang masih berusaha untuk menyingkirkannya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Dan buat sahabat misteri yang belum subscribe, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe-nya. Karena di channel ini kita tidak hanya mendengar sebuah kisah, tapi kita juga akan menyimpan jejak ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi yang nyaman dan mari kita simak ceritanya. Malam telah larut ketika Srikanti terbangun dari tidurnya. Dia membuka mata dengan nafas tidak beraturan, seolah baru saja terlepas dari mimpi yang tidak sempat dia ingat dengan utuh. Jam dinding di kamar berdetak pelan, jarumnya telah melewati tengah malam. Rumah terasa dingin, sunyi, dan terlalu lengang untuk ukuran hati yang sedang gelisah. Dia bangkit perlahan dari pembaringan, lalu melangkah ke arah pintu kamar. Langkah kakinya ringan nyaris tanpa suara, melewati lorong sempit menuju ruang tengah. Dari kejauhan dia mendengar suara samar yang sangat akrab di telinganya. Suara alunan gamelan wayang kulit dari radio kecil milik Sudiro. Suara dalang terdengar serak dan berat menyusup di antara ketukan gamelan dan kendang yang dimainkan lirih. Kisah peperangan para kesatria mengalir tenang, kontras dengan kegelisahan yang mengendap di dada Srikanti. Sudiro masih duduk di tempatnya bersila di atas tikar dengan punggung yang bersandar pada dinding dan radio yang diletakkan di sampingnya. Matanya terbuka menatap kosong ke arah lantai, seakan cerita wayang itu hanya menjadi teman agar malam tidak sepenuhnya bisu. Srikanti berdiri sejenak di ambang ruang tengah memperhatikan suaminya. Hatinya terasa semakin sesak karena firasat itu datang kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Ada sesuatu yang sedang bergerak jauh dari jangkauannya, sesuatu yang melibatkan Widanu dan dia merasa tidak berdaya untuk menghentikannya. Kemudian dia duduk di samping Sudiro merapatkan selimut tipis ke tubuhnya. Tatapannya tertuju ke radio, namun pikirannya melayang entah kemana. Kisah wayang yang mengalun justru seperti cermin samar dari kenyataan yang ada, tentang perjalanan, pengorbanan, dan pilihan yang tidak mudah. "Loh, sampean kok belum tidur toh, Bu?" tanya Sudiro yang merasakan ada sesuatu pada Srikanti malam itu. "Ibu mimpi yang aneh, Pak. Tapi ndak tahu mimpi apa," balas Srikanti sambil mengusap wajahnya. "Mimpi itu kan kembangnya orang tidur toh, Bu. Kalau sampean mimpi, itu berarti tidur sampean nyenyak," balas Sudiro sambil berdiri dan berjalan menuju meja tempat kendi dan teko air minum berada. "Apa Danu sudah pulang, Pak?" tanya Srikanti sambil menatap ke arah pintu kamar Widanu. "Belum, Bu. Biasanya kan dia pulang menjelang pagi. Dan seperti biasa, Danu serta teman-temannya masih berjaga di rumah para sesepuh," balas Sudiro sambil memberikan gelas panjang berisi air putih. "Kok perasaan ibu ndak enak ya, Pak?" ucap Srikanti lirih sambil meminum air putih yang baru saja diberikan Sudiro. "Sampean ndak usah terlalu memikirkan Danu, Bu. Anak kita itu sudah besar, dan sekarang dia merasa sangat senang bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya. Apalagi Bapak dengar, sekarang Danu sudah sangat dekat dengan Tantri," balas Sudiro sambil tersenyum.
Sebelumnya ibu ndak pernah memikirkan Danu loh Pak. Tapi malam ini ada yang beda. Rasanya sama seperti waktu Danu pergi ke tempat itu, ucap Srikanti dengan wajah cemas. Ya kalau begitu biar Bapak mencari Danu Bu. Sekarang sampean tidur lagi saja, ujar Sudiro yang sebenarnya merasakan hal yang sama. Nggak usah Pak, kasihan sampean. Mosok malam-malam begini harus mencari Danu. Kita tunggu saja sampai dia pulang, balas Srikanti sambil tersenyum. Udara malam terasa semakin berat. Di luar, angin berdesir melewati pepohonan yang sesekali menggoyangkan daun jendela. Srikanti menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, namun rasa itu tak kunjung pergi. Naluri keibuannya berbisik tanpa kata, memberitahu bahwa Widanu tidak sekedar pergi biasa malam itu. Di tengah suara wayang yang terus mengalir dari radio kecil itu, Srikanti dan Sudiro terjaga dalam diam yang sama. Mereka menunggu masing-masing dengan doa yang dipendam dalam hati. Sementara malam di Karang Anom berjalan pelan menuju fajar yang entah membawa kabar apa. Akan tetapi keheningan malam itu akhirnya pecah tanpa pertanda apapun. Di sela alunan suara wayang kulit yang masih mengalir dari radio kecil, tiba-tiba udara di dalam rumah seakan terhisap ke satu titik. Suara ledakan besar mengguncang ruang tengah, disusul getaran hebat yang menghantam dinding rumah dari segala arah. Tikar terangkat, perabot berderak, dan lampu di ruang tengah berkedip beberapa kali hingga nyaris padam. Tanah di bawah mereka bergetar seperti sedang terjadi gempa bumi. Srikanti tersentak, jantungnya berdegup keras, dadanya terasa sesak. Dinding kayu rumah berderak panjang seolah ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Bukan sekali, melainkan berlapis-lapis dan bertubi-tubi. Udara yang semula dingin berubah pengap, berbau anyir dan getir seperti tanah basah yang bercampur besi tua. Sudiro berdiri dalam satu tarikan nafas, dan di detik yang sama suara radio mendadak sember. Alunan gamelan terdistorsi lalu berhenti total. Dalam kesunyian yang menyusul, sebuah suara lain masuk, bukan lewat telinga, melainkan langsung menghantam kesadaran Sudiro. Suara itu berat, tua, dan dipenuhi desakan peringatan. Ada energi besar yang menghancurkan pagar pelindung gaib rumah ini, Diro, ujar Ki Wanasela melalui batinnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ki Wanasela, Sudiro tersentak. Dia tidak menyangka jika akan ada serangan besar yang dapat menghancurkan pagar pelindung gaib berlapis yang selama ini menjadi tameng rumahnya. Karena pagar gaib itu dibangun bersama Gatrapawira, Wanarupa, Ki Wanasela, dan juga Ki Wanataru. Dan setelah membuka mata batinnya, Sudiro dibuat marah karena pagar gaib itu hancur di satu titik utama, lalu runtuh berantai seperti anyaman bambu yang dipukul palu besi. Di luar rumah, angin berputar kencang. Pepohonan merunduk seakan ditekan sesuatu yang tak terlihat. Bayangan di halaman memanjang tidak wajar, merayap naik ke dinding seperti tangan-tangan gelap yang mencari pegangan. Getaran kedua menghantam lebih keras dari sebelumnya, membuat jendela berderak dan tanah berdesir kasar. Srikanti merapatkan tubuhnya ke Sudiro. Dia tidak bertanya, tidak pula berteriak. Nalurinya tahu jika ini bukan sekedar gangguan biasa. Wajah Sudiro menegang dan matanya memantulkan cahaya yang tidak berasal dari lampu ruangan itu. Di balik ketenangan yang dia paksa pertahankan, Srikanti merasakan badai sedang berkumpul. Bertahanlah dulu, Diro. Biar kami yang menghadapi serangan ini, ujar Gatrapawira yang sudah bersiap dengan keempat pedang bercahayanya. Sebaiknya kau buat pagar pelindung sementara, Diro. Yang terpenting saat ini adalah menjaga istrimu,
sahut Kiwanasela yang sudah berada di sampingnya. "Baik Ki, aku mengerti," balas Sudiro singkat yang langsung menuntun Srikanti untuk masuk ke dalam kamarnya. Begitu pintu tertutup, hawa di ruangan itu langsung berubah. Kiwanasela bergerak mengikuti tubuh tuanya, tampak samar namun auranya mengeras seperti batu gunung yang baru terbelah. Di dalam kamar, Sudiro segera berlutut, telapak tangannya menempel ke lantai, menarik sisa-sisa daya dari simpul pelindung yang lama yang masih tertanam di fondasi rumah. Kiwanasela berdiri di belakangnya menancapkan tongkat gaibnya di sudut ruangan. Dari titik itu, garis-garis cahaya kusam merambat di sepanjang dinding, membentuk anyaman tipis namun rapat. Bukan perisai untuk melawan, melainkan selubung untuk menahan, menyamarkan, dan menyembunyikan keberadaan Srikanti dari incaran apapun di luar sana. Udara di dalam kamar terasa berat namun tenang. Detak jantung Srikanti perlahan menurun, meski firasatnya belum sepenuhnya reda. Dia duduk di tepi ranjang, merasakan getaran halus di bawah kakinya, tanda bahwa pagar sementara itu telah terpasang dan mulai bekerja, berdenyut mengikuti nafas Sudiro. Di luar rumah, suasana terlihat jauh berbeda. Wanarupa telah mengambil wujud penuhnya. Tubuhnya membesar, memanjang di halaman rumah dan menyatu dengan kegelapan malam. Dari tubuhnya aura naga menyebar, menekan tanah dan udara, memaksa apapun yang mendekat untuk memperlihatkan jejaknya. Setiap gerakan asing kini meninggalkan riak sekecil apapun. Gatrapawira berdiri beberapa langkah di depan, keempat pedang cahayanya melayang mengitari tubuhnya seperti penjaga setia. Cahaya dari bilah-bilah itu tidak terang namun tajam, memotong kuat energi gelap yang mulai menusuk dari kejauhan. Tanah di sekitarnya berderak, tak sanggup menahan tekanan dua kekuatan yang saling mengukur. Sementara Kiwanataru menancapkan telapak kakinya ke bumi, dan dari titik pijakannya akar-akar tak kasat mata menjalar cepat, menyusup ke lapisan tanah yang lebih dalam, membangunkan penjaga-penjaga yang lama tertidur. Pepohonan di sekitar rumah berdesir serempak, daunnya bergetar meski angin tak lagi berhembus. Alam telah dipanggil untuk ikut membantu dan jika perlu ikut bertarung. Dari kejauhan sumber serangan itu akhirnya terasa jelas. Sebuah tekanan besar, dingin dan berlapis kebencian, bergerak perlahan namun pasti seperti gelombang pasang yang menelan apapun di jalurnya. Bukan makhluk tunggal, melainkan kehendak yang dibungkus banyak wujud dan dipaksa maju oleh satu niat yang sama untuk menembus pertahanan terakhir. Di dalam kamar, Sudiro menghela nafas panjang. Pagar pelindung itu telah terbentuk sempurna. Walau sangat rapuh untuk pertempuran besar, namun Sudiro tahu jika itu sudah cukup kuat untuk menjaga Srikanti tetap aman dari apapun yang terjadi di luar. Akan tetapi di saat Sudiro menutup aliran nafas terakhir untuk pagar pelindung itu, sesuatu yang ganjil justru terasa oleh batinnya. Tekanan energi besar dari kejauhan yang semula bergerak seperti gelombang pasang tiba-tiba berhenti. Bukan melemah, melainkan mengendur dengan cara yang terlalu rapi. Seolah kehendak besar itu sengaja menahan diri tepat di ambang benturan. Wanarupa yang berdiri di halaman rumah merasakan hal yang sama. Aura naganya berdesir, sisik-sisik gaib di tubuhnya bergetar halus. Nalurinya berkata jika ini bukanlah tanda mundur, tapi ini adalah jeda. Gatrapawira menurunkan sedikit posisi pedangnya. Matanya menyipit, empat bilah bercahaya itu berputar lebih rapat, membentuk pola bertahan. Sementara itu Kiwanataru yang masih menyatu dengan tanah merasakan getaran lain. Bukan dari ketinggian alam gaib, melainkan dari arah yang lebih rendah, lebih dekat dan terlalu nyata. Ada serangan yang datang dari segala arah, Diro.
Ucap Kiwanataru kepada Sudiro dan langsung memberikan tanda pada Kiwanasela, Gatrapawira, dan juga Wanarupa. Akan tetapi belum sempat mereka bergerak, suara kaca pecah terdengar dari sisi rumah. Bukan ledakan gaib, melainkan benturan keras dari benda nyata yang menghantam jendela. Disusul suara daun pintu yang digedor bertubi-tubi, kasar dan penuh keyakinan. Seolah para pelakunya sudah tahu persis bahwa tidak ada lagi pagar pelindung gaib yang menghalangi mereka. "Dari mana manusia-manusia itu datang?" gumam Wanarupa yang langsung melesat cepat ke arah orang-orang berpakaian serba hitam yang banyak berdatangan. Tubuh mereka dibalut aura padat, kasar, dan berat. Beberapa di antaranya melangkah tanpa ragu melewati sisa-sisa getaran pelindung yang runtuh. Seakan hukum raga tak sepenuhnya berlaku bagi mereka. Gatrapawira mengumpat pelan ketika kesadarannya menangkap satu kenyataan yang jauh lebih buruk dari dugaan awal. Mereka yang datang bukanlah makhluk gaib kiriman, bukan pula jelmaan atau wadak yang bisa dibubarkan dengan satu hentakan energi. Dan belum sempat Wanarupa serta Gatrapawira memecah barisan orang-orang itu, hawa di udara mendadak berubah. Panas menyusup cepat, mematahkan sisa-sisa dingin dari benturan energi sebelumnya. Dari kejauhan, kilatan merah menyala melesat bersamaan. Bola-bola api terbang rendah dan cepat berputar dengan dengung kasar, langsung mengarah ke rumah Sudiro yang kini berdiri tanpa pagar pelindung gaib. "Ini bukan serangan satu arah," geram Gatrapawira saat nalurinya menangkap gelombang lain yang menyusul dari lapisan tak kasat mata. Dari sisi berlawanan, tekanan gaib mulai merambat turun. Makhluk-makhluk tak kasat mata bergerak mengikuti arus kehendak yang sama, menunggu celah ketika perhatian terpecah. Siasat itu kini terlihat dengan jelas. Serangan manusia di garis depan dan serangan gaib menyusup dari baliknya. Kiwanasela yang sejak tadi menahan diri akhirnya melangkah maju. Tongkat tuanya menghantam tanah satu kali memantapkan niat. Garis-garis halus energi gaib terbentuk di udara, menahan laju makhluk-makhluk yang mulai menampakkan wujud samar mereka. "Kita hadapi makhluk-makhluk kiriman itu, Wira," ucapnya mantap kepada Gatrapawira. "Biarkan Sudiro dan Wanataru yang mengurus manusia-manusia keparat itu," imbuhnya lagi dengan tegas. Tanpa banyak kata, Wanarupa dan Gatrapawira mengangguk. Pilihan telah diambil dan mereka membelokkan arah menghadang arus serangan gaib yang kini mulai tumpah ruah. Sebelum gelombang itu sempat bersatu dengan barisan manusia-manusia berilmu tinggi. Di antaranya lah api dan bayang-bayang yang bergerak. Garis pertempuran pun telah terbelah. Manusia melawan manusia di satu sisi, dan perang gaib yang sunyi namun mematikan mulai menyala di sisi lainnya. Sementara itu, Sudiro yang juga menghadapi tekanan dari orang-orang yang mulai memasuki rumahnya, mulai membuat siasat. Dia berusaha tenang, walau ada sedikit kekhawatiran akan keselamatan Srikanti. "Apapun yang terjadi, tolong jaga Srikanti Ki. Jangan sampai ada orang ataupun makhluk gaib yang menyentuhnya," ucap Sudiro lirih sambil merapal mantra dari ajian pelindung jagat pangreksa. "Aku mengerti, Diro. Berhati-hatilah. Musuhmu bukan hanya makhluk gaib, tapi manusia-manusia sakti yang sudah gelap mata," balas Kiwanataru yang berusaha tetap tenang. Selesai merapal ajian jagat pangreksa, Sudiro tetap memejamkan mata. Nafasnya ditarik dalam satu tarikan panjang, lalu dilepas perlahan. Dan di saat yang sama, denyut energi di dalam tubuhnya berubah arah, berputar naik dari pusat dada menuju kepala, lalu menghantam keluar seperti gelombang yang ditekan terlalu lama. Ajian Sabandung Hiji dilepaskan, getaran keras mengguncang ruang di sekitarnya. Udara berdesak,
menekan dinding kamar hingga bergetar halus. Dari tubuh Sudiro, satu demi satu wujud lain terlepas. Bukan bayangan tipis, melainkan sosok utuh yang menapak di lantai dengan berat yang sama. 4 Sudiro berdiri mengitari tubuh aslinya. Wajah, sorot mata, dan postur mereka tak memiliki perbedaan sedikit pun. Energi yang memancar dari masing-masing wujud Sudiro padat dan tenang, setara dan saling terhubung. Namun, hadir sebagai kehendak yang berdiri sendiri. Sedangkan Sri Kanti mulai terlihat pucat. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena ketakutan, tapi karena dia dapat merasakan sesuatu yang asing dan besar sedang bergerak di luar sana. Namun pagar pelindung gaib itu bekerja sebagaimana mestinya. Udara di sekelilingnya terasa tebal, menutup rapat setiap pergerakan yang mencoba masuk. Suara-suara dari luar terdengar jauh dan teredam, seakan kamar itu terlepas dari ruang dan waktu di sekitarnya, yang menjadi titik kosong serta luput dari jangkauan siapapun. "Sampai Anda usah takut, Bu," ucap Sudiro yang berada di tengah di antara keempat sosoknya yang lain. "Iya, Pak, hati-hati," balas Sri Kanti lirih. "Ingat, Bu, apapun yang terjadi, sampean jangan keluar sebelum Bapak kembali," ucap Sudiro lagi yang langsung berjalan ke arah pintu kamarnya. Daun pintu kamar berderit pelan ketika Sudiro mendorongnya dari dalam. Cahaya ruang tengah yang remang segera tumpah masuk, memperlihatkan bayangan-bayangan yang telah menunggu dengan sabar di luar. 7 orang yang berdiri membentuk setengah lingkaran dengan tubuh mereka yang condong ke depan, seperti hewan pemburu yang yakin jika mangsanya telah terpojok. Di tangan masing-masing, senjata tajam berkilat redup. Golok panjang, belati melengkung, dan satu tombak pendek yang ujungnya menghitam oleh lapisan racun. Sudiro melangkah keluar sendirian, kakinya menapak lantai dengan tenang tanpa sedikit pun keraguan. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam, seolah ancaman di sekelilingnya tak lebih dari hembusan angin lalu. Tawa pecah seketika saat orang-orang berpakaian serba hitam itu melihat Sudiro keluar dari kamarnya. Beberapa dari mereka saling melirik, seakan memastikan bahwa target yang mereka incar selama ini benar-benar hanya satu orang yang berdiri tanpa senjata. "Dia hanya sendirian," ejek salah satu dari mereka dengan tawa yang memecah keheningan. "Tapi katanya dia sangat sakti," sahut yang lainnya mencoba memperingati. "Malam ini kesaktiannya sudah luntur karena makhluk-makhluk perewangannya tidak dapat membantu," seru yang lainnya, lalu diiringi tawa terbahak-bahak. Sudiro tidak menjawab, dia hanya berhenti satu langkah di luar pintu kamar. Tubuhnya sedikit menyingkir ke samping, seolah sedang memberikan jalan. Dan benar saja, bersamaan dengan tawa dari orang-orang yang kini mengepungnya, udara di ruangan itu mulai bergetar. Satu sosok Sudiro yang lainnya melangkah keluar, disusul sosok kedua, ketiga, lalu keempat. Mereka keluar satu persatu dan berdiri berbaris rapi di belakang Sudiro yang asli. Masing-masing dari mereka memancarkan tekanan energi yang sama kuatnya, sama tuanya, dan sama berbahayanya. Tawa dari ketujuh orang itu pun terputus mendadak. Beberapa di antara mereka refleks mundur setengah langkah. Aura kebal yang sejak tadi membungkus tubuh mereka bergetar, seakan ragu untuk tetap bertahan. Mata-mata yang semula menatap penuh ejekan kini melebar, mencoba mencerna apa yang berdiri di hadapan mereka. "Aku tidak menyangka di zaman seperti ini ada orang yang memiliki ilmu sihir seperti itu," ujar salah satu dari ketujuh orang yang terlihat tetap tenang. "Siapa yang menyuruh kalian?" tanya Sudiro dengan tegas. "Nanti kau akan kuberitahu ketika nafasmu berada di ujung tenggorokan, Sudiro," balas sosok bertubuh tegap yang sedari tadi terlihat tenang. "Baiklah kalau begitu," balas Sudiro yang perlahan tubuhnya diselimuti bias cahaya kemerahan.
Tanpa adanya aba-aba, serangan pertama pun datang. Satu orang melesat maju dengan goloknya yang menyambar lurus ke arah leher Sudiro. Namun, sebelum mata pisau itu menyentuh apapun, Sudiro melayangkan pukulannya yang tepat mengenai dada dari orang yang menyerangnya. Seketika, tubuh penyerang itu terhempas ke samping menghantam dinding dengan suara retakan tulang yang jelas terdengar. Pertarungan malam itu pun pecah. Empat sosok Sudiro bergerak serempak namun dengan arah yang berbeda untuk memecah formasi lawan. Setiap hentakan, setiap tebasan tangan kosong membawa daya yang tak kasat mata namun mematikan. Senjata-senjata tajam terpental dan sebagian retak, lalu sebagian lagi patah seolah menghantam baja yang tak terlihat. Sudiro yang asli melangkah maju di tengah kekacauan itu. Gerakannya tenang, presisi, dan tanpa amarah berlebihan. Setiap serangan yang dia lepaskan seakan telah dihitung jauh sebelum malam itu tiba. Di dalam kamar, Sri Kanti menutup matanya rapat-rapat. Dia menahan nafas, merasakan getaran pertempuran merambat hingga ke tulangnya. Namun pagar pelindung tetap berdiri, menjaga ruang kecil tempatnya berada tetap aman. Malam itu, rumah kecil Sudiro bukan lagi sekedar tempat tinggal. Dia telah berubah menjadi medan pertempuran. Dan 7 orang itu baru saja menyadari mereka datang dengan keyakinan yang salah. Sementara itu, di sisi lain rumah Sudiro, Gatrapawira, Wanarupa, dan Kiwanasela melayang dalam jarak yang terpisah namun saling terhubung oleh aliran energi yang sama. Genting-genting di bawah mereka bergetar halus, bukan karena berat tubuh, melainkan karena tekanan kekuatan yang tertahan tepat di atasnya. Wanarupa berada di sisi depan, tubuh naganya membentang panjang dan samar, menyatu dengan gelapnya malam. Aura besarnya menyelimuti atap rumah, menekan udara di sekitarnya hingga makhluk apapun yang mendekat dipaksa menampakkan wujud aslinya. Gatrapawira melayang sedikit lebih tinggi dengan keempat pedang bercahayanya yang berputar perlahan, membentuk garis pelindung yang kuat. Cahaya dari bilah-bilah itu memotong kabut, energi gelap yang naik dari halaman, menjaga agar tidak ada serangan yang langsung menghantam bangunan di bawah mereka. Kiwanasela berada di tengah, tongkat gaibnya menggantung tegak di hadapan dada. Matanya terpejam setengah, merasakan arah dan lapisan serangan yang datang. Getaran halus menjalar dari tongkatnya, menyebar seperti jaring tak kasat mata di atas rumah. Mereka benar-benar membuat siasat yang sempurna dan sangat licik, gumam Kiwanasela. Semoga saja Sudiro mampu mengatasi manusia-manusia itu, Ki, balas Gatrapawira dengan tenang. Serangan pertama datang bagai gelombang yang meluncur deras. Beberapa makhluk gaib berwujud padat melesat cepat, membawa tekanan dingin yang menusuk. Wanarupa bergerak lebih dulu, tubuhnya meluncur maju menghantam satu makhluk dengan kekuatan langsung. Inti energinya pecah, wujudnya runtuh dan menghilang sebelum sempat mendekat ke atap rumah. Hampir bersamaan, Gatrapawira mengayunkan 2 pedangnya. Tebasan itu membelah gelombang serangan yang turun dari udara, sementara 2 pedang lainnya menusuk lurus ke arah sumber tekanan. Beberapa makhluk gaib terhenti di udara, lalu terurai tanpa sisa. Kiwanasela menghentakkan tongkatnya ke arah ruang kosong. Getaran padat menyebar, memutus aliran energi makhluk-makhluk yang mencoba menyusup dari bawah atap. Beberapa sosok langsung kehilangan bentuk dan jatuh terpecah menjadi sisa-sisa cahaya kusam. Gelombang berikutnya datang lebih rapat. Makhluk-makhluk gaib itu menyerang bersama dari berbagai arah dan ketinggian. Namun ketiganya tidak mundur. Wanarupa memecah barisan depan, Gatrapawira menutup celah dengan serangan terukur, dan Kiwanasela menjaga agar tidak satupun tekanan lolos ke dalam rumah. Pertempuran berlangsung sangat padat. Setiap serangan yang datang diimbangi dan setiap celah ditutup sebelum membesar. Perlahan, jumlah makhluk gaib itu berkurang. Wujud-wujud yang tersisa mulai goyah lalu lenyap satu persatu.
Akan tetapi, itu baru permulaan dari serangan gaib yang jauh lebih besar dan sangat terencana. Di sisi lain, di halaman belakang dan pekarangan samping rumah, masing-masing dari wujud Sudiro bergerak seperti satu pikiran yang dipecah menjadi 4 arah. Tidak ada teriakan dan tidak ada aba-aba, hanya pergeseran langkah, tarikan nafas, dan hentakan yang jatuh tepat di titik kematian. Di pekarangan samping kiri, satu wujud Sudiro berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Keduanya bergerak cepat, golok dan belati mereka menyambar beruntun, membentuk irama serangan yang terlatih. Namun wujud Sudiro itu tidak mundur, dia justru melangkah masuk ke sela ayunan senjata. Tubuhnya berputar rendah dan telapak tangannya menghantam tulang rusuk lawan pertama. Suara retak terdengar jelas, diikuti erangan tertahan sebelum tubuh itu roboh tidak sadarkan diri. Lalu lawan kedua mencoba menusuk dari belakang. Tapi Sudiro berputar setengah lingkaran, sikutnya menghantam rahang dengan daya yang memutus kesadaran seketika. Tubuh lawan terhempas ke tanah dan diam tanpa gerak. Di sisi pekarangan kanan, wujud Sudiro yang lain menghadapi seorang bertubuh besar dengan tombak pendek beracun. Orang itu maju perlahan, penuh kehati-hatian, dan matanya tajam membaca setiap gerakan. Saat ujung tombak melesat lurus, Sudiro menyamping sepersekian detik. Tombak itu hanya menggores kain bajunya. Namun balasan datang dengan cepat. Jari-jari Sudiro menekan satu titik di pergelangan tangan untuk memutus kendali. Tombak terlepas, dan sebelum tubuh besar itu sempat bereaksi, pukulan telak menghantam ulu hati. Orang itu jatuh berlutut, dan dari mulutnya keluar cairan merah sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Sementara itu di halaman belakang yang lebih gelap, 2 orang lain mencoba memanfaatkan bayangan dan semak. Mereka bergerak melingkar mencoba menyerang dari 2 arah sekaligus. Namun wujud Sudiro yang menjaga sisi itu justru menutup mata sejenak. Nafasnya menyatu dengan malam, dan ketika kedua penyerang melompat bersamaan, tubuh Sudiro bergerak lurus ke depan. Satu telapak tangannya menghantam dada penyerang pertama, mematahkan nafasnya dan membuatnya roboh. Tanpa berhenti, Sudiro berputar dan menendang lutut penyerang kedua ke arah yang salah. Suara patahan terdengar, disusul satu hantaman ke tengkuk yang membuat tubuh itu terkulai di tanah dan tak mampu bangkit lagi. Kini hanya tersisa 2 orang. Sudiro yang asli masih berdiri di ruang tengah berhadapan dengan sosok yang sedari tadi terlihat paling tenang. Pria itu tidak tergesa-gesa dan tidak panik ketika melihat satu demi satu rekannya tumbang. Gerak kakinya ringan, tangannya terbuka dalam posisi siap, jelas menunjukkan penguasaan bela diri tingkat tinggi. Serangan pertama datang cepat, sebuah kombinasi pukulan lurus dan sapuan rendah. Sudiro menangkis tanpa banyak gerak, lalu membalas dengan satu pukulan yang sengaja ditahan dayanya. Pertarungan mereka berlangsung lebih lama dibanding yang lain. Pukulan bertemu tangkisan, tendangan disambut kuncian. Beberapa kali tubuh mereka saling bergeser, namun perlahan nafas lawan mulai berubah dan ada jeda kecil yang tidak seharusnya dilihat. Tapi Sudiro mampu menangkapnya. Dalam satu langkah maju, dia mengunci lengan lawan, memutar bahu dengan sudut yang mustahil ditahan, lalu menghantamkan telapak tangan ke dada bagian tengah. Bukan pukulan keras, melainkan dorongan pendek yang mengirimkan gelombang daya langsung ke pusat nafas. Sosok itu terhuyung, matanya membelalak, lalu jatuh berlutut sebelum akhirnya roboh tak berdaya. Satu orang terakhir mencoba melarikan diri melalui pintu samping. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, satu wujud Sudiro sudah berdiri di hadapannya. Tidak ada pertarungan, hanya satu gerakan cepat ditengkuk, dan tubuh itu langsung jatuh ke lantai. Keheningan pun turun ketika 7 tubuh tergeletak di berbagai sudut rumah dan pekarangan tanpa satupun suara tersisa. Keempat wujud Sudiro berjalan kembali ke ruang tengah, dan tubuh-tubuh itu menyatu perlahan,
kembali ke dalam diri Sudiro yang asli seolah tidak pernah terpisah. Sudiro berdiri tegak di tengah rumahnya, nafasnya tetap teratur, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kewaspadaan penuh. Karena dia tahu malam itu serangan belumlah benar-benar selesai. Di saat garis pertempuran terbelah, Wanarupa merasakan tekanan yang berbeda dari gelombang makhluk kiriman sebelumnya. Di antara kabut energi gelap yang tersisa, satu sosok muncul perlahan. Wujudnya menyerupai manusia, namun tubuh bagian bawahnya memanjang, bersisik hitam kehijauan dan bergerak meliuk seperti ular raksasa. Matanya menyala, lidahnya menjulur sesaat mencicipi udara gaib di sekitarnya. Aura yang dipancarkannya padat dan tua, bukan energi liar, melainkan kekuatan yang diasah lama dan dipelihara dengan ritual serta pengorbanan. Wanarupa tidak langsung menyerang, naluri naganya justru bergetar memberi peringatan. Jika pertempuran ini dibiarkan pecah di atas rumah Sudiro, maka imbasnya akan merambat jauh. Tanah, pohon, bahkan jiwa-jiwa manusia yang ada di sekitarnya akan ikut terseret. Maka tanpa aba-aba, Wanarupa melepaskan tekanan auranya sejenak dan membuka celah tipis di ruang gaib. Sosok makhluk bertubuh ular itu menyeringai karena dia paham akan apa yang dimaksud oleh Wanarupa. Dan tantangan pun telah diterima. Dalam satu liukan panjang, tubuhnya melesat, dan di saat yang bersamaan, ruang di sekitar mereka terlipat. Halaman rumah Sudiro memudar digantikan hamparan alam gaib yang luas dan asing. Langit berwarna kelabu keperakan membentang tanpa matahari. Sementara tanah di bawah berupa hamparan batu hitam, berurat cahaya samar, seperti sisik raksasa yang tertanam sejak awal zaman. Tanpa ragu, Wanarupa melepaskan wujud terkuatnya. Cahaya putih meledak dari tubuhnya, memanjang, membesar, lalu membentuk naga putih raksasa. Sisik-sisiknya berkilau pucat, memantulkan cahaya alam gaib seperti kristal hidup. Mata naganya tajam dan dingin, memancarkan kewaspadaan tinggi. Setiap tarikan nafasnya mengguncang udara, mengirimkan riak ke seluruh medan. Dan tanpa aba-aba, pertempuran mereka pun pecah. Sosok manusia ular itu menghantam tanah dengan ekornya. Retakan menjalar cepat, memuntahkan pilar-pilar energi gelap yang melesat ke udara. Wanarupa melesat naik, tubuh naganya berputar anggun menghindari serangan dengan jarak tipis. Dari mulutnya, semburan cahaya putih menyambar, menghantam pilar-pilar itu hingga pecah menjadi serpihan energi yang berhamburan. Namun, lawannya tidak berhenti. Tubuh ular itu melesat dan memanjang berkali lipat. Lengannya membentuk gerakan aneh, dan dari telapak tangannya muncul bilah energi hitam berlapis sisik. Setelah itu, tebasan menyayat udara dilepaskan, meninggalkan luka di ruang gaib yang berdesis seperti makhluk hidup. Wanarupa mengaum penuh amarah, tanah di bawah bergemuruh, cahaya putih menjalar seperti urat nadi, menahan laju tebasan-tebasan energi yang dibuat lawannya. Dan dengan satu kibasan ekor, Wanarupa menghantam tubuh manusia ular itu, membuatnya terlempar jauh hingga menghantam tebing batu gaib di kejauhan. Batu itu retak dan sebagian runtuh, namun sosok itu bangkit kembali. Darah hitam menetes dari sisiknya lalu menguap sebelum menyentuh tanah. Senyumnya tidak pudar, tapi justru matanya semakin menyala. "Kau memang layak, makhluk naga," gumam sosok ular tersebut dengan suaranya yang bergema di seluruh alam gaib. "Kau layak untuk dijadikan tumbal kekuatanku yang berikutnya." Imbuhnya lagi lalu menghentakkan kedua tangannya ke tanah. Dari bayangannya sendiri, puluhan wujud ular kecil merayap keluar, membentuk pusaran hidup yang bergerak cepat ke arah Wanarupa. Masing-masing membawa racun gaib yang mampu melumpuhkan bahkan makhluk sekuat Wanarupa. Akan tetapi naga putih itu tidak mundur. Tubuhnya melingkar, sisik-sisik putihnya bersinar terang.
Aura naga dilepaskan sepenuhnya menekan pusaran itu dari segala arah. Ular-ular bayangan itu berdesis, terbakar oleh cahaya dan runtuh sebelum sempat mendekat. Namun tekanan itu menuntut harga. Wanarupa merasakan energi lawannya masih utuh. Sosok manusia ular itu berdiri kembali dan kini auranya semakin pekat. Ini bukan pertarungan singkat, tapi ini adalah benturan dua kekuatan besar yang hanya bisa berakhir ketika salah satunya benar-benar runtuh. Sementara itu, di saat Wanarupa membawa pertempurannya menjauh ke lipatan alam gaib, Kiwanasela justru merasakan satu tarikan energi lain yang sangat halus. Energi itu mengarah lurus ke sumber kendali dari semua serangan yang terjadi malam itu. Bukan tekanan liar, melainkan aliran energi yang rapi, terukur, dan terus memberi komando dari kejauhan. Tanpa menoleh ke belakang, Kiwanasela melesat cepat meninggalkan Gatrapawira. Tubuh tuanya menyatu dengan angin malam, berubah menjadi garis cahaya kusam yang meluncur rendah di atas tanah. Rumah Sudiro menghilang di belakangnya, digantikan hamparan kebun, sawah, dan jalur-jalur sunyi yang selama ini jarang disentuh langkah manusia. Semakin jauh dia melesat, semakin padat aliran energi yang terasa. Tidak lama kemudian, sebuah rumah besar muncul di hadapannya. Bangunan tua berdinding tebal, berdiri terpisah jauh dari pemukiman, dikelilingi pepohonan yang tumbuh terlalu rapat dan terlalu sunyi. Di sekelilingnya pagar pelindung gaib berdiri berlapis. Anyaman mantra, raja tua, dan simpul energi disusun rapi. Bukan untuk menahan satu dua gangguan, melainkan untuk melindungi satu ritual besar. Kiwanasela berhenti beberapa langkah dari pagar gaib itu. Dia memejamkan mata dan mulai meraba bentuk energi pelindungnya yang terasa kuat namun kaku, rapi namun bergantung pada satu pusat kendali. Tongkat gaibnya menghantam tanah satu kali, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memanggil. Getaran rendah menjalar dari tongkat itu, menyusup di sela-sela lapisan pagar gaib, mencari simpul yang paling tua dan yang paling sering digunakan, karena itu adalah simpul yang paling lelah menahan aliran energi keluar. Dari satu tarikan nafas panjang, Kiwanasela menggeser tongkatnya, memutar arah aliran. Pagar gaib itu tidak pecah tapi terbelah. Kiwanasela melangkah masuk seolah melewati tirai air, dan di saat yang sama, seluruh halaman rumah besar itu bergetar. Di dalam bangunan, puluhan lilin ritual berkedip liar, asap kemenyan berputar tak beraturan. Rajah-rajah di lantai retak dan kehilangan ritmenya. Di tengah ruang ritual, seorang dukun sakti membuka matanya. Wajahnya tenang, namun sorot matanya langsung berubah tajam. "Jadi ada makhluk yang datang," gumamnya dengan suara pelan. Tanpa menunggu lebih lama, dukun itu menghentakkan kedua telapak tangannya ke lantai. Darah yang digunakan sebagai medium ritual mendidih dan lingkaran mantra di bawahnya menyala pekat. Namun Kiwanasela tidak memberi waktu. Tongkat tuanya berputar menghantam udara kosong. Getaran keras menyapu ruangan, memutus sambungan ritual satu persatu. Suara-suara bisikan makhluk gaib yang semula mengalir rapi berubah kacau, saling bertabrakan lalu terputus. Wajah sang dukun terlihat menegang. Dia tahu tubuh raganya tidak akan mampu menghadapi sosok di hadapannya. Maka tanpa ragu dia melepaskan sukmanya. Tubuh raganya jatuh terduduk, sementara wujud sukma sang dukun melesat keluar, membesar, menghitam, dan berubah menjadi sosok tinggi dengan wajah kabur dan mata merah menyala. Aura yang dipancarkannya jauh lebih pekat, lebih liar, dan jauh lebih berbahaya dibandingkan saat dia masih terikat raga. Kiwanasela mengangkat tongkatnya dan berdiri tegak. "Sudah lama aku tidak menghadapi dukun yang berani memisahkan raga dan sukma hanya untuk membunuh," ujar Kiwanasela dengan tegas. Sosok sukma itu menyeringai, suaranya bergema dari segala arah. "Kau datang terlambat, makhluk tua. Serangan itu sudah berjalan."
balas Sukma sang dukun. Kiwanasela hanya tersenyum dan menghentakkan tongkatnya sekali lagi yang membuat ruang ritual terlipat. Dinding rumah memudar dan digantikan ruang gaib sempit yang berdenyut seperti jantung. Di tempat itu hanya ada dua kehendak, satu tua dan kokoh dan satu lagi haus akan kuasa. Benturan pertama terjadi tanpa gerakan fisik. Gelombang energi saling menghantam, membuat udara berdesis dan cahaya bergetar. Pertarungan gaib pun pecah dan Kiwanasela tahu, jika dia gagal di tempat ini, maka rumah Sudiro akan mendapatkan serangan yang lebih besar lagi. Ketika Wanarupa dan Kiwanasela telah membawa pertempuran mereka masing-masing menjauh, Gatrapawira tetap bertahan di atas atap rumah Sudiro. Genting-genting di bawah kakinya masih bergetar halus oleh tekanan energi hitam yang terus datang tanpa jeda. Dia berdiri tegak sendirian dan menjadi batas terakhir antara rumah itu dan arus kehancuran yang belum juga surut. Makhluk-makhluk gaib pembawa energi hitam kembali berdatangan. Wujud mereka beragam, bayangan bersayap dengan mata kosong, gumpalan pekat yang bergerak seperti asap hidup, hingga sosok bertulang samar yang melesat cepat dari sudut-sudut gelap. Mereka tidak menyerang serempak, tapi datang bergelombang dan terukur seolah sedang menguji celah. Gatrapawira menghela nafas perlahan. 4 pedang bercahayanya berputar lebih cepat membentuk lingkar pelindung yang rapat. Setiap kali satu makhluk mendekat, satu bilah menyambar, memotong inti energinya dengan presisi. Tidak ada tebasan sia-sia dan tidak ada gerakan berlebihan. Cahaya pedang menari di udara, menorehkan garis-garis tipis yang memutus keberadaan. Namun, gelombang itu tidak berhenti. Dari balik kabut energi hitam, tekanan yang berbeda mulai merayap naik, lebih berat dan lebih panas. Udara di sekitar atap rumah mendadak mengering, aroma kayu terbakar dan belerang menyusup ke nafas Gatrapawira. Genting-genting mulai memerah bukan karena api, melainkan karena panas gaib yang meresap perlahan. Pedang-pedangnya melambat sepersekian detik bukan karena lelah, melainkan karena peringatan. Dari pusat energi hitam itu, sosok makhluk melangkah keluar. Tubuhnya besar, berlapis api gelap yang berdenyut seperti nafas. Wajahnya menyerupai manusia, namun mata dan rongga dadanya menyala merah membara. Rambutnya menjulang seperti lidah api, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas hangus di udara. Sosok itu adalah Banaspati, makhluk yang memiliki kekuatan besar dan energi api dan juga kesaktian yang tinggi. Makhluk itu tidak langsung menyerang, dia berdiri di hadapan Gatrapawira, mengukur, merasakan, dan menimbang. Api di tubuhnya berputar perlahan seolah menahan diri. Aku kira siapa yang menjaga tempat ini. Ternyata makhluk penghuni lereng gunung, ujar Banaspati itu dengan suaranya yang bergemuruh rendah. Pergilah tangan 4, kembalilah ke tempat asalmu, dan kau akan tetap hidup malam ini. Imbuh sosok itu yang membuat Gatrapawira tersenyum. Tanpa menjawab apa yang dikatakan sosok Banaspati tersebut, Gatrapawira memutar keempat pedangnya membentuk formasi silang di sekeliling tubuhnya. Cahaya dari bilah-bilah itu menajam dan menahan panas yang terus menekan. Banaspati mengaum, dan dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi semburan api hitam yang menghantam atap rumah. Gatrapawira meloncat, melesat ke udara. 2 pedangnya menahan serangan langsung, sementara 2 lainnya menyambar dari samping dan memotong pusaran api menjadi 2. Benturan itu mengguncang seluruh bangunan rumah. Api dan cahaya beradu menciptakan kilatan terang yang sesaat menerangi malam. Genting-genting terangkat lalu jatuh kembali dan berderak keras. Gatrapawira mendarat dengan satu lutut. Pedang-pedangnya bergetar menahan panas yang terus mencoba menelan cahayanya. Banaspati itu tidak memberi jeda. Dia melesat maju dengan kepalan apinya yang menghantam lurus. Gatrapawira menangkis, namun dorongan itu memaksanya mundur beberapa langkah. Panas menembus pelindungnya, membakar udara di sekitarnya.
Ini bukan lawan yang bisa dipotong begitu saja, tapi ini adalah lawan yang seimbang. Menyadari itu, Gatra Prawira mengubah ritme pertarungannya. Dia tidak lagi menahan diri, ia menyerang dengan kekuatan penuh. Keempat pedangnya bergerak serempak, membentuk pola energi yang jarang dia gunakan. Cahaya mereka saling terhubung, menciptakan jaring bersinar yang menekan tubuh Banaspati dari berbagai arah. Api hitam berdesis terpotong namun segera menyatu kembali, membentuk tubuh yang utuh. Banaspati itu tertawa, suaranya terdengar seperti retakan kayu terbakar. Keduanya saling menghantam, api melawan cahaya, dan panas melawan ketajaman. Setiap benturan menciptakan gelombang yang memantul di udara. Namun Gatra Prawira memastikan satu hal, tidak satupun serangan itu jatuh ke rumah di bawahnya. Pertempuran itu kini tidak lagi tentang mengalahkan, melainkan tentang menahan. Dan di atas atap rumah Sudiro, di bawah langit malam yang terus bergetar, Gatra Prawira berdiri tegak menatap Banaspati tanpa gentar, siap bertarung selama apapun yang dibutuhkan, demi satu rumah kecil yang tak boleh runtuh malam itu. Di sisi lain, Sudiro masih berdiri di ruang tengah, tepat di depan ambang kamar tempat Srikanti bersembunyi. Nafasnya sudah kembali normal, tapi batinnya tetap terbuka penuh, menangkap setiap getaran yang menyentuh rumah itu. Ketujuh tubuh yang tergeletak di lantai dan pekarangan masih dalam posisi yang sama ketika satu tekanan baru datang. Tekanan besar yang jauh lebih berat dan jauh lebih teratur serta jauh lebih berbahaya. Bukan makhluk gaib, tapi bukan pula manusia biasa. 5 sosok berpakaian serba hitam berjalan mendekat dari arah jalan desa. Langkah mereka mantap dan seirama, seolah tanah di bawah kaki mereka tunduk pada kehendak yang sama. Masing-masing tubuh dari orang-orang itu dibungkus selimut energi besar, padat dan berlapis, serta berkilau kusam seperti baja tua yang ditempa berulang kali. Aura itu bukan sekedar pelindung, melainkan pernyataan. Jika mereka datang bukan untuk mengintai, tapi untuk menghabisi. Sudiro memiringkan kepalanya sedikit, dia berusaha membaca pancaran energi yang datang. 5 orang lagi, gumamnya dengan lirih. Dan tidak lama kemudian, pintu utama rumah bergetar hebat. Bukan karena dobrakan fisik semata, melainkan karena tekanan energi yang menghantam bersamaan. Kayu tua itu meraung panjang sebelum akhirnya jebol. Daun pintu terlempar ke dalam, menghantam dinding dan pecah berkeping. Kelima orang itu melangkah masuk tanpa ragu. Tidak ada teriakan dan tidak ada ancaman. Hanya tatapan tajam dan keyakinan penuh bahwa rumah itu telah jatuh ke tangan mereka. Sudiro melangkah maju satu tapak, tubuhnya masih dibalut sisa bias merah ajian Jagat Pangreksa dan juga ajian Sabandung Hiji yang belum sepenuhnya padam. 4 wujudnya memang telah kembali menyatu dengan tubuhnya, namun kekuatan itu belum benar-benar surut. Sementara kelima orang itu berhenti beberapa langkah darinya. Dan di saat itulah satu sosok melangkah maju ke depan. Pria bertubuh sedang mengenakan pakaian hitam yang lebih rapi dari yang lain. Wajahnya familiar, sorot matanya tajam namun tersenyum tipis. Senyum yang selama ini sering dia pakai di balai desa, di pertemuan warga dan di depan orang-orang yang dia sebut sebagai rakyatnya. "Lurah Marno," ucap Sudiro pelan. "Akhirnya kita dapat bertemu langsung dan berbincang seperti ini, Sudiro," ujar Lurah Marno dengan suaranya yang tenang dan terkesan ramah. "Aku tahu kau akan sulit ditaklukkan kalau aku tidak turun tangan sendiri," imbuhnya lagi dengan sorot mata yang menajam. "Aku pikir sampean sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang sampean lakukan selama ini, Pak. Tapi ternyata sampean tidak juga berubah," balas Sudiro dengan tenang. "Selama ini aku mendapatkan apa yang aku inginkan tanpa ada seorang pun mengusikku, Diro. Lalu kau datang dan menghancurkan semuanya. Tapi malam ini
Aku akan menghabisimu dan seluruh keluargamu, lalu membakar rumah ini," balas Lurah Marno yang sontak membuat amarah Sudiro membuncah. "Walau kesaktianmu tinggi, tapi malam ini kau akan benar-benar mati, Diro," imbuhnya lagi sambil mengangkat tangan sebagai perintah langsung, yang membuat 4 orang berbaju hitam di sampingnya melesat maju serempak. Langkah mereka ringan namun penuh tekanan. Selimut energi yang membungkus tubuh mereka berdenyut kuat membuat lantai berderak setiap kali mereka menapak. Namun, mereka terlambat menyadari satu hal. Dari tubuh Sudiro, energi merah yang semula berputar tenang mendadak mengembang. Udara terhentak, dan dalam satu tarikan nafas panjang, ajian Sabandung Hiji kembali dilepaskan sepenuhnya. 4 sosok Sudiro muncul hampir bersamaan. Bukan bayangan, bukan pula ilusi. Mereka berdiri kokoh, masing-masing memancarkan tekanan yang sama tua dan padat. Mata mereka tenang, wajah mereka dingin dan tanpa satu kata pun. Keempat wujud itu langsung melesat ke depan menghadang 4 orang suruhan Lurah Marno sebelum jarak benar-benar tertutup. Benturan pertama terjadi keras. Satu wujud Sudiro menangkis pukulan berlapis tenaga dalam dengan telapak tangan kosong. Energi yang bertabrakan meledak pendek memantul ke dinding. Tanpa memberi ruang, Sudiro berputar dan menghantam ulu hati lawannya. Selimut energi yang melindungi tubuh orang itu bergetar hebat, retak lalu pecah, dan tubuhnya terpental lalu jatuh terguling hingga batuk darah sebelum benar-benar terdiam. Di sisi lain, wujud Sudiro kedua menghadapi seorang yang menghunus senjata pendek berlapis raja. Tebasan datang cepat mengarah ke leher, tapi Sudiro menunduk sepersekian detik lalu mengunci pergelangan tangan lawan. Putaran singkat terdengar, disusul suara tulang yang patah. Senjata terlepas dan satu hantaman telak ke dada membuat tubuh lawan terangkat sesaat sebelum terhempas ke lantai. Wujud Sudiro ketiga dan keempat bergerak hampir bersamaan. Mereka menghadapi 2 orang yang mencoba menyerang dari sisi yang berbeda, memanfaatkan celah dan tekanan bersama. Namun, kerjasama itu justru menjadi bumerang. 2 Sudiro berputar saling mengisi, satu menghantam lutut dan satu lagi menghantam tengkuk. Kedua lawan roboh hampir bersamaan dan selimut energi mereka pecah seperti kaca tua. Dalam hitungan nafas, 4 orang suruhan itu telah tumbang. Dan di saat yang sama, Sudiro yang asli telah melesat ke depan. Jarak antara dirinya dan Lurah Marno tertutup dalam satu hentakan. Sudiro tidak memberi waktu bagi pemimpin desa itu untuk menguatkan pertahanannya. Pukulan datang lurus menghantam rahang. Bunyi benturan keras memecah udara, membuat tubuh Lurah Marno terpelanting menghantam dinding ruang tengah. Belum sempat dia bangkit, Sudiro sudah berada di atasnya. Pukulan kedua menghantam perut hingga memutus nafas. Pukulan ketiga menghantam dada, memaksa cairan merah kental keluar dari mulut Lurah Marno. Sudiro tidak berhenti. Setiap hantaman dilepas tanpa ragu dan tanpa ampun. Hal itu bukan didorong amarah semata, melainkan oleh keputusan yang telah ditahan lama. "Ini untuk warga Karang Anom, Pak Lurah," geram Sudiro di sela nafas beratnya dan di sela pukulan-pukulannya. Dia menarik kerah pakaian Lurah Marno, mengangkat tubuh itu setengah berdiri lalu menghantamkannya kembali ke lantai. Wajah Lurah Marno yang semula tenang kini dipenuhi ketakutan dan senyum ramahnya lenyap tanpa sisa. 4 wujud Sudiro berdiri di sekeliling lalu perlahan menyatu kembali ke tubuh aslinya. Energi ajian Sabandung Hiji berdenyut kuat menyelimuti Sudiro dengan cahaya merah yang kini jauh lebih pekat. Sudiro berdiri tegak di hadapan Lurah Marno yang terkapar. Nafasnya berat namun sorot matanya dingin dan mantap. Malam itu, di ruang tengah rumah Sudiro, kebusukan yang selama ini bersembunyi di balik jabatan akhirnya dihantam langsung oleh tangan kebenaran. Sementara itu, di lapisan terdalam alam gaib, langit yang semula berwarna kelabu kehijauan akhirnya terbelah oleh cahaya putih yang menyilaukan.
Wanarupa dalam wujud naga putih sempurnanya melayang tinggi dengan sisik-sisiknya yang memantulkan cahaya seperti pecahan rembulan. Tubuhnya meliuk-liuk membentuk lingkaran takdir yang menutup seluruh ruang pertempuran. Di bawahnya, sosok manusia bertubuh ular telah kehilangan kelincahannya. Tubuh setengah manusianya penuh luka dan retakan energi hingga sisik gelapnya rontok satu persatu. Dan ketika makhluk itu mencoba melarikan diri ke celah dimensi lain, Wanarupa membuka rahangnya. Napas naga dilepaskan, bukan api yang keluar melainkan gelombang cahaya murni. Kekuatan naga legenda yang meniadakan kebohongan dan kesesatan. Cahaya itu menyapu ruang, melumat tubuh manusia ular tersebut hingga sukmanya terurai menjadi serpihan halus, lalu lenyap ditelan kehampaan. Alam gaib yang kacau mulai kembali tenang. Wanarupa mengaum panjang, bukan sebagai teriakan kemenangan, melainkan tanda bahwa satu simpul gelap telah diputus. Tubuh naganya perlahan menyusut, cahaya meredup hingga wujudnya kembali berdiri di atas tanah gaib yang kini sunyi. Di sisi lain, jauh dari tempat Wanarupa menuntaskan pertarungannya, Ki Wanasela berdiri di tengah lingkaran raja yang hancur. Sukma dukun sakti yang tadi melayang-layang penuh kesombongan kini terjepit oleh simpul cahaya hijau tua yang menjalar dari telapak tangan Ki Wanasela. Wajah Sukma itu penuh keterkejutan, bukan karena kalah, melainkan karena takdirnya benar-benar berhenti di sini. Aku sudah memperingatkanmu, dukun tua, tapi sepertinya kau memilih akhir dari perjalanan hidupmu sendiri, ujar Ki Wanasela lirih. Setelah itu dia mengepalkan tangan. Rajah-rajah runtuh dan energi ritual terputus total. Sukma dukun itu tersedot balik ke tubuh kasarnya yang tergeletak, lalu terikat rapat. Kesaktiannya dipatahkan, jalurnya ditutup. Rumah besar itu kini kehilangan seluruh perlindungan gaibnya, hingga menyisakan bangunan kosong yang dingin dan bisu. Sedangkan di atas rumah Sudiro, langit malam bergetar ketika Banaspati mengaum keras. Api hitamnya menyala liar, membentuk pusaran panas yang membuat genting rumah berderak keras. Gatrapawira berdiri tegak di puncak atap, tubuhnya diselimuti energi keperakan yang kini retak oleh panas yang sungguh besar. Pertarungan mereka akhirnya mencapai batas terakhir. Ketika Banaspati melesat turun seperti meteor api, Gatrapawira justru menutup mata. Seluruh energi yang tersisa dia tarik masuk bukan untuk ditahan, melainkan untuk dinetralkan dari dalam. Saat Banaspati menghantam, ledakan pun terjadi. Namun bukan kehancuran yang muncul, melainkan sunyi. Api hitam padam seketika, dan wujud Banaspati membeku di udara, lalu retak dan runtuh menjadi abu yang jatuh perlahan seperti hujan arang. Gatrapawira terhuyung lalu berlutut, namun dia tetap bertahan. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi matanya bersinar tenang. Dia berdiri kembali, lalu melompat turun dari atap dan masuk ke dalam rumah. Aku tidak menyangka jika ada manusia yang akan bertindak bodoh seperti ini, Diro, ujar Gatrapawira sambil menatap ke arah Sudiro yang masih berdiri di hadapan Lurah Marno. Aku sendiri tidak mengerti, Wira, kenapa orang ini sangat ingin berkuasa, padahal dia sadar jika semua perbuatannya telah menyengsarakan warga desa ini, balas Sudiro dengan sorot mata tajam. Lalu apa yang akan kau lakukan, Diro? Tanya Gatrapawira yang pandangannya kini tertuju ke arah orang-orang yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri di dalam rumah. Tolong pindahkan orang-orang itu ke alas mati, Wira, biar mereka tersadar di tempat itu, balas Sudiro dengan tegas. Dan untuk lurah ini, biar Ki Wanataru yang mengurusnya, imbuh Sudiro lagi sambil menatap Lurah Marno dengan tajam. Baiklah, Diro, ucap Gatrapawira yang langsung melesat pergi dan membawa orang-orang berpakaian serba hitam itu menuju ke alas mati, tempat keramat yang sangat dihindari di desa Karanganom. Tidak lama kemudian,
Sudiro memanggil Ki Wanataru yang masih menjaga Srikanti. "Keluarlah Ki," bisik Sudiro yang ditujukan pada Ki Wanataru. Tidak membutuhkan waktu lama, sosok makhluk gaib yang memiliki keahlian merasuki tubuh manusia dan menggerakkannya dengan kendali penuh itu muncul di hadapan Sudiro. "Apa yang harus aku lakukan, Diro?" Tanya Ki Wanataru penasaran. "Masuklah ke dalam tubuh orang itu, Ki," balas Sudiro sambil menunjuk ke arah Lurah Marno yang masih belum sadarkan diri. "Bawa dia pulang ke rumahnya. Dan untuk sementara waktu, tetaplah berada di sana, Ki. Jangan biarkan manusia ini berjalan di atas tanah untuk sementara waktu." Imbuh Sudiro yang membuat Ki Wanataru menganggukkan kepala dan langsung menjalankan tugasnya.